sanitasi buruk sumbang angka stunting bersama presenter kita Andi Nur Samsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia di pagi hari ini kita kembali bersama dalam dialog lintas pagi Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong. Di pagi hari ini edisi Selasa 30 Juli 2024 kita akan membahas satu topik yakni sanitasi buruk sumbang angka stunting. Dan untuk membahas topik tersebut di pagi hari ini kami telah mengundang beberapa narasumber dan telah hadir dua narasumber, yakni yang pertama Bapak Haisar, merupakan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak Haisar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga hadir dari Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli, Ibu Titis Widaryani, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Ibu. Dan juga kami masih menunggu narasumber lainnya dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPP KB Kabupaten Toli-Toli dan juga salah satu pemerintah kecamatan yang merupakan objek daripada penanganan stunting di Kabupaten Toli-Toli. Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya dalam hal angka stunting di wilayah Kabupaten Toli-Toli maupun di berbagai daerah tentu ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yakni sanitasi. Karena dengan sanitasi yang buruk ini bisa menimbulkan penyakit infeksi pada balita dan tentu dapat mengganggu proses pencernaan dalam proses penyerapan nutrisi. Dan jika hal ini berlangsung lama di suatu wilayah, ini tentu bisa mengakibatkan adanya stunting. Dan untuk itu kita akan membahas hal ini lebih jauh bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Kita ke Ibu Titis terlebih dahulu selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dari Dinas Kesehatan Masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Bagaimana Dinas Kesehatan ini mengevaluasi daripada dampak sanitasi buruk terhadap angka stunting di wilayah Kabupaten Toli-Toli pada khususnya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada. Untuk masalah stunting, jadi stunting itu penyebabnya itu adalah multi faktor, sehingga penanganannya juga mesti harus multisektoral. Jadi tidak hanya dari kesehatan saja, tetapi dari juga lintas sektor yang terkait. Berkaitan dengan sanitasi, jadi memang ada hubungan antara terjadinya stunting dengan kondisi sanitasi yang terutama sanitasi yang buruk atau yang kurang memenuhi persyaratan kesehatan. Jadi kalau kami dari segi kesehatan itu penanganan stunting itu lebih bersifat ke spesifik. Spesifik itu untuk intervensi spesifik itu yaitu intervensi yang langsung terdampak terhadap stuntingnya. Untuk intervensi sensitif salah satunya adalah masalah sanitasi. Jadi kami sebenarnya untuk sanitasi itu kita hanya kualitasnya saja, bukan dari sisi berapa sanitasi yang harus terpenuhi
desa atau suatu kecamatan atau kabupaten, tapi kita lebih ke kualitasnya. Kualitas sanitasi itu memenuhi syarat atau tidak. Jadi kalau misalnya untuk mengevaluasi berapa sih sanitasi atau misalnya ketersediaan air bersih, ketersediaan jamban, mungkin lebih tepat ke OPD yang menangani masalah sanitasi. Ya, tapi setidaknya ada data di Dinas Kesehatan tentang wilayah-wilayah yang penyumbang stunting ini dikarenakan daripada sanitasinya. Ya. Jadi saya sampaikan tadi bahwa stunting itu disebabkan oleh multi Faktor. faktor. Ya. Di antaranya adalah ketersediaan sarana air bersih, ketersediaan jamban keluarga, nah kemudian pengelolaan sampah. Jadi kami dari Dinas Kesehatan secara keseluruhan belum pernah melakukan semacam apa sih penyebab dari stunting itu sendiri. Belum ada kajian. Belum ada kajian Oke. berkaitan dari sekian kasus itu yang memang betul-betul disebabkan oleh kekurangan air bersih atau jamban, itu kita belum melakukan kajian. Baik. Kita ke Dinas PUPR. Ada Pak Haisar, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Toli-Toli. Tadi sudah disampaikan penanganan stunting ini multi sektor. Tentu ada kaitannya dengan PUPR dalam hal penyiapan sanitasi bagi wilayah-wilayah yang ada di kecamatan maupun pedesaan. Ini bagaimana dari Dinas PUPR mengidentifikasi dan memprioritaskan area dengan sanitasi buruk yang berpotensi meningkatkan angka stunting di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Silakan Pak Haisar. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RRI di seluruh Indonesia. Jadi berbicara masalah sanitasi di kita ada beberapa program terkait dengan penanganan sanitasi. Seperti yang disebutkan tadi Kabid dari Kesehatan terkait dengan masalah air bersih, dia ada program tersendiri. Kemudian persampahan di PUPR juga ada program tersendiri. Kemudian masalah SPAL yang dimaksud tadi itu jamban, kalau di kita itu istilahnya SPAL, sistem penyediaan air limbah domestik. Jadi tidak hanya yang buangan dari jamban, tapi juga buangan domestik dari dapur dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu program terkait dengan drainase. Jadi kalau kita dari Dinas PUPR dari tahun saya masuk di PU 2022, kita telah melakukan beberapa kegiatan terkait dengan hal tersebut. Kemudian di tahun 2003 praktis pendanaan untuk itu relatif kecil, hanya untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyediaan dokumen-dokumen. Termasuk di dalamnya adalah dokumen sanitasi, strategi sanitasi kabupaten yang tahun kemarin kita sudah siapkan. Mengacu pada dokumen tersebut bahwa kondisi existing kita ini, capaian sanitasi kita dalam tanda kutip belum pada tahap sanitasi aman, sanitasi secara umum baru sekitar 65%. Jadi kita harus membedakan itu sanitasi secara umum dan sanitasi aman. Sanitasi aman, program Kementerian PU melalui dana alokasi DAK misalnya itu sudah menggunakan sistem ada tiga sistem komunal, ada dua sistem individual terkait dengan SPAL tadi dengan sistem komunal. Nah, tahun 2022 kita ada berapa desa itu melalui dana DAK itu sistem komunal, kurang lebih sekitar 500 sambungan rumah, dan itu sangat aman. Kenapa saya katakan sangat aman? Karena kita sudah menggunakan sistem tangki septik. Jadi pengolahannya sekitar 5-10 rumah
tak satu tangki, satu bak, itu nanti begitu keluar itu menjadi air bersih. Artinya relatif bersih airnya masuk ke saluran-saluran. Secara umum kita kembali lagi bahwa sanitasi tadi terkait dengan masalah air bersih, air minum. Air minum juga kita capaiannya masih di bawah 70%. Kemudian persampahan. Persampahan ini dikelola 2 OPD. Pengelolaannya ada di DLH, kemudian terkait dengan infrastrukturnya ada di Dinas PUPR. Masalah sekarang khususnya misalnya dalam kota ini, TPA kita, ini juga ada masalah. Kemudian IPLT kita yang di seberang ini, instalasi pengolahan limbah lumpur tinja, itu juga masalah. Tapi alhamdulillah tahun ini kita diberikan alokasi untuk desainnya. Mudah-mudahan tahun depan bisa dialokasikan untuk fixingnya. Ada beberapa program dari kementerian kita tidak bisa mendapatkan karena infrastruktur pendukungnya kita belum siap, termasuk tadi itu IPLT itu. Sekiranya kita sudah punya itu jadi persyaratan. Bagaimana IPLT kita? Nah, itu yang jadi persyaratan. Kemudian tadi yang terkait dengan drainase. Drainase juga ini bagian dari sanitasi. Bagian dari sanitasi. Ini juga ada beberapa titik genangan itu masih terjadi. Sekira yang 4 tadi itu, 4 indikator sanitasi itu tadi itu air minum, sistem penyediaan limbah domestik, kemudian persampahan, kemudian drainase. Saya kira untuk sementara itu dulu. Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan bagi Anda yang ingin memberikan saran maupun pendapat Anda, silakan di pagi hari ini di line telepon 0853 4383 1230 dan juga di line telepon 0821 9483 0965. Ada 2 line telepon yang bisa Anda hubungi, yakni 0853 4383 1230 dan 0821 9483 0965. Dan kita di pagi hari ini sudah terhubung dengan Kepala Bidang dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPP KB Kabupaten Toli-Toli, Ibu Erlianti Fatah Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, Ibu Erlianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pemirsa RRI dimanapun berada. Ya, di pagi hari ini sudah hadir di studio Ibu Titis Widaryani dan juga Pak Haisar Samsudin di studio di pagi hari ini, Ibu Erlianti. Ya. Bu Erlianti mungkin bisa dibuka kameranya agar kita. Oke, karena kita live YouTube, kita sudah, oke. Baik, Ibu Erlianti tadi sudah dijelaskan bahwa dari Dinas Kesehatan dalam hal mengevaluasi dampak sanitasi buruk ini terhadap angka stunting di wilayah Kabupaten Toli-Toli ini belum ada dilakukan kajian khusus. Demikian juga dari Dinas PUPR dalam hal penanganan sanitasinya ada beberapa hal yang dilakukan. Tapi tentu ini masih menjadi suatu program. Bagaimana dengan DPP KB Kabupaten Toli-Toli mengidentifikasi dan menangani hubungan antara sanitasi buruk dan stunting dalam program pemberdayaan keluarga? Silakan Ibu. Terima kasih. Baik, kami dari DP2KB seperti kita ketahui bahwa dalam struktur TPPS itu kita adalah sekretariat. Bagaimana kami menangani stunting dari sisi sanitasi seperti sudah dijelaskan tadi dari Ibu Titis bahwa memang faktor penyebab stunting itu cukup banyak. Kemudian
mungkin sudah dijelaskan sendiri juga oleh Pak Haisar bahwa dari sisi sanitasi itu ada OPD terkait yang menangani. Nah, kalau dari kami di DP2KB ini, kami itu dari sisi data, memang ada data di kami dari yang namanya keluarga beresiko stunting. Yang Oke. keluarga beresiko stunting itu salah satu faktornya itu adalah sanitasi. Jadi kalau sanitasi itu buruk, itu menjadi salah satu faktor menjadi keluarga itu beresiko stunting. Di data terakhir 2023 itu keluarga beresiko stunting untuk Kabupaten Toli-Toli itu adalah 16.258. 16.000. Kondisi yang ada selain masalah gizi yang menjadi faktor penyebabnya itu adalah masalah sanitasi itu sendiri. Nah, itu mungkin kalau kita melihat dari KBS cukup besar. Ya, jadi salah satu faktor itu adalah masalah sanitasi, tapi mungkin seperti dijelaskan tadi bahwa ini cukup ada keterbatasan bagaimana kondisi di setiap daerah itu atau setiap desa itu berbeda. Nah, kalau kita contohkan kemarin seperti di Pangkung, sangat kita harapkan bahwa itu memang menjadi pilot project ketika ada bantuan provinsi, itu juga hanya bisa tertangani masyarakat yang ada di daerah Pangkung itu sendiri yang memang menjadi pilot project itu cuma bisa terakomodir sekitar 12 MTK yang mereka bisa bantu ke daerah pilot project yang ditetapkan di Sulawesi Tengah itu hanya ada 2 selain Kabupaten Toli-Toli, ada Donggala kalau tidak salah. Nah, sangat kami harapkan sebenarnya kemarin itu lumayan besar, tapi hanya itu yang bisa dibantu sekitar 12 MTK. Oke. Tapi itu berarti DPPKB sudah memiliki data tersendiri tentang angka stunting yang disumbang oleh sanitasi. Kalau stunting itu sendiri kan Pak, kalau data itu jelas ada di Dinas Kesehatan. Karena stunting yang bisa mengeluarkan data stunting hanyalah dari Dinas Kesehatan. Nah, kalau di kami di PPKB itu adalah keluarga beresiko stunting. Nah, keluarga beresiko stunting itu sanitasi itu hanyalah menjadi salah satu penyebab. Orang merokok dalam satu keluarga saja ketika ada yang merokok itu sudah menjadi KBS juga. Ketika dalam satu keluarga itu didata tidak punya air bersih, itu sudah pasti lagi menjadi resiko stunting. Kemudian tidak banyak faktor sehingga KBS Kabupaten Toli-Toli cukup tinggi, Pak. Itu 16.000 itu dikarenakan sanitasi, Bu? Tidak juga, Pak. Tidak semua karena sanitasi, tapi banyak faktor. Banyak faktor. Artinya itu termasuk dalam satu bagian? Iya, dan satu bagian. Karena format yang mereka itu ya termasuk ketika satu keluarga misalnya ada yang merokok, kemudian ada yang anaknya sudah lebih dari 2 ataupun ada air bersihnya seperti kita contohkan di Dako Pemean itu Pak, KBS-nya itu tinggi karena memang kan kemarin daerah bencana, karena hampir satu desa itu jadi keluarga berisiko stunting karena tidak punya air bersih karena ada bencana kemarin. Baik, ke Ibu Titis. Ini tentu kalau tadi disampaikan bahwa sanitasi merupakan salah satu indikator, ini bagaimana daripada Dinas Kesehatan ini mengidentifikasi sanitasi sebagai faktor penyebab stunting? Jadi memang keterkaitan antara sanitasi yang buruk dengan kejadian stunting. Sanitasi yang buruk itu memang bisa menyebabkan masalah kesehatan, terutama berkaitan dengan penyakit-penyakit yang disebabkan karena lingkungan, sanitasi lingkungan. Jadi kaitannya apa? Jadi dengan misalnya suatu keluarga yang tidak akses jamban misalnya, tentu dia BAB-nya sembarangan. Nah, BAB sembarangan itu tentu dia akan menyebarkan mungkin penyakit-penyakit, apalagi kalau di rumahnya ada bayi atau balita, otomatis bisa beresiko untuk terjadinya penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan, misalnya diare. Jadi kalau misalnya anak sudah dari keluarga kurang mampu, asupan gizinya sudah tidak optimal, ditambah lagi dengan adanya penyakit-penyakit yang seperti diare atau kecacingan atau tipes, jelas gangguan pencernaan dan juga gangguan penyerapan nutrisi dalam badan anak itu sendiri, sehingga ya mungkin bisa terjadinya
gizi kurang ya, karena kalau misalnya kita anak-anak kecil itu kalau mengalami diare biasanya cepat terjadi penurunan berat badan. Kalau misalnya ini tidak ditangani secara terus-menerus, dia bisa gagal tumbuh yang berakibat bisa terjadinya stunting. Jadi memang stunting itu tidak seperti gizi kurang atau gizi buruk. Stunting itu memerlukan waktu yang lama untuk bisa terjadi. Tidak sama dengan misalnya gizi buruk atau gizi kurang, begitu dia asupan nutrisinya dalam tubuh itu kurang, dia bisa langsung turun berat badannya. Kalau stunting tidak, stunting itu agak lama prosesnya. Jadi ini biasanya dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan sejak dalam kandungan. Jadi sejak dalam kandungan kalau memang dari segi nutrisi ibunya, kemudian ibunya juga mungkin ada gangguan kesehatan, sakit karena sanitasi yang buruk, tidak tersedia sarana air, otomatis konsumsi sehari-harinya juga tidak memenuhi syarat. Jadi itu kaitannya antara penyakit yang berbasis lingkungan dengan kejadian stunting. Jadi harus begitu di keluarga, suatu keluarga mungkin sudah teridentifikasi dia tidak memiliki sarana jamban, sarana air bersih, itu seharusnya segera dilakukan upaya intervensi yang tadi dikatakan secara sensitif. Jadi mungkin ada program-program dari pemerintah yang memang programnya itu diprioritaskan kepada daerah-daerah yang memang terdeteksi sanitasinya yang tidak memenuhi syarat. Jadi untuk mencegah terjadinya stunting pada masyarakat yang terdampak karena sanitasi. Selanjutnya ke PUPR. Kalau tadi menyinggung tentang pembangunan sanitasi di beberapa wilayah yang masih sangat kurang, seperti yang baru-baru saja di Desa Pangkung yang hanya dibantu 12 unit. Ini apa langkah konkret yang akan diambil oleh Dinas PUPR sendiri untuk memperbaiki kondisi sanitasi ini di wilayah kita dengan melihat dari prevalensi stunting yang tinggi? Silakan Pak Haizar. Ambil sampel Desa Pangkung, tapi saya mengambil sampel apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Leli di wilayah Dakupamean. Oke. Bahwa kalau memang cukup tinggi juga KBS-nya khususnya di Galumpang mungkin ini, karena memang tahun 2020 kalau tidak salah itu ada bencana sehingga infrastruktur air minum di sana praktis lumpuh karena rusak total, sehingga sumber air minum yang dikelola oleh PDAM rusak parah. Sampai saat ini belum ada pembenahan. Tapi alhamdulillah tahun ini juga telah dianggarkan untuk rehabilitasi infrastruktur air minum untuk wilayah Galumpang. Tapi kita menunggu selesai final laporan finalnya konsultan, kita akan lakukan nanti pelelangan. Alhamdulillah tahun ini disiapkan dan insya Allah tahun depan lanjutannya kita usulkan melalui dana alokasi khusus terkait dengan penyediaan reservoirnya, kemudian sambungan rumah ke masyarakat. Setelah itu baru kami serahkan kembali ke pengelolaannya ke PDAM. Kalau Pangkung tadi, saya kira kemarin kita sudah pernah intervensi, kondisi air minumnya relatif dari kita bagus. Kemudian tahun 2022 itu kita ada spal kita bangun di situ, ada berapa unit. Memang ya kita sadari bahwa kita terbatas dengan penganggaran sehingga kita tidak secara menyeluruh kita intervensi di wilayah tersebut. Kebetulan Pangkung ini menjadi pilot project. Saya kira itu. Baik. Ibu Erlianti? Iya. Iya. Kalau tadi sudah dijelaskan tentang penanganan stunting. Selanjutnya apa langkah-langkah konkret yang diambil oleh DPPKB sendiri untuk meningkatkan sanitasi di lingkungan keluarga dan komunitas yang berisiko tinggi terhadap stunting, Ibu? Ya. Terima kasih. Kalau dari
kami, karena kami punya penyuluh bahwa kalau memang itu masalah intervensi sensitif kaitan dengan sanitasi, memang ada OPD-nya. Tapi kalau yang kami lakukan di sini ya tentu melakukan penyuluhan, karena faktor penyebab stunting itu kan memang ataupun KBS-nya itu memang tidak hanya karena sanitasi. Bagaimana upaya-upaya kami dari penyuluh-penyuluh kami itu melakukan edukasi mengenai jarak kelahiran, bagaimana jangan sampai 4T, terlalu dekat, terlalu banyak, terlalu sering. Nah itu banyak hal, kemudian bagaimana 1000 HPK, banyak hal yang sudah kami lakukan, tentu bekerja sama dengan TPPS lainnya. Nah kaitan dengan sanitasi itu sendiri, pada kegiatan kemarin rembuk stunting sebenarnya ada wacana, tapi mungkin juga kembali lagi ke masalah anggaran. Karena sebenarnya kita sudah ada komunikasi dengan pihak TNI kaitan dengan MOU termasuk sanitasi, cuma itu masih dalam wacana karena jujur itu sekali lagi masalah anggaran. Nah itu hal-hal yang kami lakukan, dan ini tidak hanya dilakukan oleh satu OPD, karena memang seperti disampaikan tadi bahwa penanganan stunting ini harus konvergensi. Nah jadi ada sekitar 14 OPD terkait tentu dengan tupoksi masing-masing, apa yang bisa mereka lakukan, intervensi apa yang bisa mereka lakukan, ya hal-hal seperti itu. Nah dari kami itu melakukan penyuluhan, kemudian melakukan yang program sekarang sangat diharapkan adanya BAAS ya, yaitu Bunda atau Bapak Asuh Anak Stunting. Bagaimana caranya pihak-pihak terkait bisa menjadi BAAS Bunda ataupun Bapak Asuh Anak Stunting. Mudah-mudahan dengan program-program yang ada ini ya, sangat kita harapkan. Dengan kondisi sekarang kita sudah sangat bersyukur, alhamdulillah kita kemarin mendapatkan 5 urutan kelima dari 13 kabupaten kota dalam penanganan konvergensi di 13 kabupaten kota. Ya alhamdulillah mendapatkan 100 juta TPPS, walaupun kita tidak tahu itu nanti. Yang jelas kita sudah sangat bersyukur, dan alhamdulillah di 2024 ini sebenarnya kita ada penurunan 1,7%. Oke. Itu barangkali informasinya Pak Samsul. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan kembali dialog kita di pagi hari ini mengenai sanitasi buruk sumbang angka stunting, kita dengarkan dulu yang berikut ini.
dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Toli-Toli dalam dialog lintas pagi Toli-Toli Buol Parigi Motong dengan topik sanitasi buruk sumbang angka stunting. Baik, kita ke Ibu Erlianti Fatah Hakim terlebih dahulu. Tadi disampaikan Ibu Erlianti bahwa DPPKB ini punya data tentang penyebab daripada stunting di suatu wilayah. Apakah data ini diberikan juga pada OPD-OPD teknis atau hanya khusus untuk konsumsi DPPKB sendiri? Silakan Ibu. Data ini persilahkan kita terbuka untuk siapa saja kaitan dengan data. Kalau umpama OPD meminta misalnya UPR kaitan mungkin ada sanitasinya juga, ada misalnya yang dari PKK yang berapa orang yang merokok, dan kita terbuka Pak untuk data. Jadi bisa dikonsumsi untuk OPD mana saja, tapi tentu sekali lagi mohon maaf itu tentu ada mekanismenya. Kita menyurat ke pimpinan, kemudian dari seperti hal yang yang selama ini kita lakukan. Ada biasa diminta dari TNI Polri, mereka minta data, tapi menyurat ke pimpinan dan kemudian lewat itu sudah langsung akan diberikan data-data tersebut. Oke, berarti ada PPID ya, seperti itu. Baik, ke Dinas Kesehatan, ini bagaimana Dinas Kesehatan maupun PUPR ini dalam berkoordinasi dengan lembaga lain ini dalam upaya memperbaiki sanitasi untuk mengurangi angka stunting. Ibu Titis terlebih dahulu. Baik, jadi kalau kita ini di tingkat kabupaten sampai di tingkat desa kelurahan itu ada namanya tim percepatan penurunan stunting. Nah, jadi di situ juga OPD-OPD yang memang mempunyai tupoksi berkaitan dengan penyediaan sanitasi, saya kira tadi sudah dijelaskan dari Bapak Hisar tadi berkaitan dengan penyediaan sanitasi. Cuman kalau memang di desa memungkinkan, itu kan bisa menggunakan mungkin anggaran-anggaran APBD desa barangkali yang dana desa untuk ketersediaan air bersih lingkup desa, kemudian penyediaan sarana sanitasi lingkup desa, itu jika memungkinkan juga bisa untuk mempercepat penyediaan sanitasi yang ada di desa ataupun yang ada di kelurahan. Mungkin juga bisa kita bermitra dengan pihak luar atau pihak lain, mungkin ada CSR yang bisa membantu dalam penyediaan sarana-sarana yang berkaitan dengan masalah sanitasi ini. Jadi kalau kami dari kesehatan tentu sarananya mungkin sudah disiapkan oleh OPD teknis. Kami dari kesehatan tentu bagaimana sih sarana tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kadang-kadang di suatu desa juga atau kelurahan sudah disiapkan sarananya, tapi mungkin mereka karena kebiasaan dan ada fasilitas yang menunjang seperti barangkali ada sungai, itu kadang-kadang agak sulit dia mau berubah. Jadi kita mesti merubah perilaku masyarakat untuk bisa buang air besar yang sesuai dengan ketentuan untuk di jamban yang memang yang memenuhi syarat. Jadi kami itu dari kesehatan tentu merubah perilaku untuk masyarakat agar lebih sehat, yang nanti ujung-ujungnya juga itu sehat secara keseluruhan dan secara khusus bisa untuk mencegah terjadinya stunting pada balita. Kami ada namanya itu 5 pilar STBM. Jadi disampaikan tadi kalau dari pihak PU ya, PU Pak ya, PU ya. Tadi ada 4. Kalau kami 5 pilar Pak. Jadi yang pertama itu adalah stop buang air besar sembarangan, atau istilahnya itu open defecation free atau ODF. Kemudian yang kedua adalah melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian yang ketiga itu adalah ketersediaan air minum yang sesuai standar. Kemudian pengelolaan makanan dan pengelolaan sampah dan limbah domestik. Jadi ada 5
pilar sanitasi total berbasis masyarakat. Apabila itu dilaksanakan betul di desa, kemungkinan penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan itu akan bisa menurun, dan kita bisa menurunkan juga kejadian stunting baru. Kalau yang sudah ada stunting ini kan tinggal bagaimana kita mempertahankan untuk anak-anak yang stunting itu agar tidak sakit, kemudian bisa terstimulasi dengan baik supaya dia berkembang kecerdasannya. Ya. Pak Haisar. Oke, terima kasih Pak. Sebenarnya apa yang disampaikan Ibu Titi tadi, pada dasarnya kami sependapat. Hanya yang jadi masalah di PUPR itu terkait dengan penyediaan data dasar keluarga berisiko stunting. Tapi tadi sudah dijanjikan oleh Ibu Leli Fatah Hakim, kita bisa menyurat untuk mendapatkan penyebab stunting apa-apa saja, apakah ada terkait dengan sanitasi atau tidak. Saya kira tidak ada masalah pada prinsipnya bahwa kalau kita misalnya fokus saja pada pencapaian standar pelayanan minimal, standar pelayanan minimal terkait dengan di PU itu ada 2, sanitasi dan air minum. Saya kira dengan stunting ini kita bisa atasi. Artinya secara menyeluruh PU itu tidak melihat hanya yang stunting, tapi yang tidak stunting pun kita harus siapkan. Harus tangani, tidak bisa tidak, karena ini urusan wajib pemerintah daerah. Nah, itu kita itu selalu berpikir begitu, berpikir secara umum. Yang masalah-masalah stunting, masalah kemiskinan bisa kita atasi. Kalau kita penuhi SPM ini, insya Allah yang lain juga bisa teratasi. Sekian sebentar. Ya, Ibu Leli, ini bagaimana untuk DPPKB berkolaborasi dengan PUPR dan Dinas Kesehatan untuk mengatasi masalah sanitasi ini, Pak? Sanitasi dalam untuk mencegah stunting. Silakan Ibu Leli. Ya, kolaborasi kita sangat bagus sebenarnya Pak. Alhamdulillah terbukti. Sampaikan saya kemarin, saya sampaikan tadi bahwa alhamdulillah kita dapat pilot project, kemudian kita ada penurunan 1,7%, barusan kita 5 terbaik dari 13 kabupaten kota dalam penanganan stunting. Dari sisi nasional, penanganan audit kasus stunting juara 2 nasional, Pak. Jadi itu juga tidak akan tercapai kalau hanya DP2KB sendiri. Tentu ada Dinkes, ada PUPR yang memang menjadi format khusus ya, menjadi yang harus disampaikan. Nah, ini kolaborasi ini Pak, saya sudah dengan Pak Haisar, saya sama Bapeda kemarin sudah pernah komunikasi, kita ketemu langsung, saya koordinasi langsung ke kantornya Pak Haisar, menyampaikan hal ini bahwa sangat butuh sanitasi, tapi kita pahami bahwa kembali lagi ini masalah anggaran. Jadi kalau kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi kita, alhamdulillah cukup baik Pak, tapi sekali lagi di OPD yang lainnya juga itu punya banyak program, punya banyak kegiatan, tapi sekali lagi terbentur memang keterbatasan anggaran. Insya Allah ke depannya Pak, kita akan lebih sering komunikasi, karena memang 8 aksi konvergensi ini, walaupun 8 aksi itu secara jujur di OPD DP2KB itu tidak ada Pak. Di 8 aksi konvergensi itu, karena itu yang menjadi penilaian dalam penurunan stunting, tapi karena kolaborasi kami, komunikasi dan koordinasi sangat baik di antara TPPS Kabupaten, alhamdulillah ya, itu walaupun mungkin dianggap orang terlalu kecil, tapi kami anggap itu prestasi kami yang alhamdulillah sudah cukup kami syukuri Pak. Baik. Ke Pak Haisar, nih Pak Haisar, untuk kedepannya, apakah ada rencana strategis jangka panjang dari Dinas PUPR untuk menangani sanitasi dan dampak terhadap kesehatan anak, termasuk ini stunting sendiri? Terima kasih Pak. Saya kira bukan rencana jangka panjang kalau saya melihat, tapi kalau di RPJMD kita sudah memasukkan itu strategi penanganan sanitasi. Di nomenklatur PUPR itu seperti di awal saya sampaikan bahwa ada 4 program
dari 7 program keciptakaryaan itu 4 program semua terkait dengan masalah sanitasi. Itu. Dari 7 program yang ada di Cipta Karya, 4 itu terkait dengan sanitasi. Penyediaan air minum, kemudian persampahan, kemudian sistem penyedia air limbah domestik, kemudian terkait dengan masalah sistem drainase. Ini yang kita harus pahami terkait dengan SPAL misalnya. SPAL yang layak itu adalah sistem air limbah domestik. Bukan hanya mengolah lumpur tinja dari jamban, tetapi dari limbah rumah tangga pun harus masuk dalam satu sistem. Itulah yang kami dikembangkan di PUPR sekarang. Insya Allah tahun ini kita ada penanganan di eks kebakaran Sidoarjo tahun ini terkait dengan itu, termasuk di dalamnya terkait masalah persampahan. Tahun ini insya Allah dibangun TPS 3R dan SPAL untuk kawasan yang eks kebakaran itu, sistem penyedia limbah. Kemudian terkait dengan misalnya ada tadi satu indikator apa ODF ya Bu, bebas buang air besar. Dan kita juga di PU itu butuh itu desa-desa yang telah memiliki sertifikat ODF. Kenapa? Itu juga menjadi persyaratan untuk kita mendapatkan hibah sanitasi. Kita bisa dapatkan sumber pembiayaan sanitasi ada di pusat, di provinsi juga bisa kita usulkan. Karena kita sadari bahwa di kabupaten ini pendanaan untuk sanitasi sangat terbatas, sangat terbatas. Walaupun itu merupakan urusan wajib. Tapi kita selalu berharap seperti tahun kemarin kita dapat hibah air minum, ada berapa desa melalui Kementerian PUPR. Pansimas ya? Bukan, di luar Pansimas, Pak. Pansimas program tersendiri. Hibah air minum ini program tersendiri. Kemudian kita usulkan sanitasi, kita tidak memenuhi persyaratan karena kita punya IPLT ini over capacity, tidak berfungsi. Insya Allah kalau ada dana, artinya tahun ini kan perencanaan kelar, tahun depan bisa dialokasikan untuk pembangunan itu kurang lebih ya 5-6 miliar. Kita butuhkan yang di PLT Kabinong ini. Mudah-mudahan lah, insya Allah Pak, kita tetap berupaya, karena ini merupakan urusan wajib pemerintah daerah, urusan wajib pemerintah yang terkait dengan pelayanan dasar, PUPR tetap berkomitmen untuk melaksanakannya. Terima kasih. Baik, Ibu, untuk program khusus yang fokus pada perbaikan sanitasi di Dinas Kesehatan untuk keluarga dengan anak-anak berisiko tinggi mengalami stunting. Silakan ke depannya. Jadi untuk kami di Dinas Kesehatan itu ada intervensi spesifik untuk penanganan dan pencegahan terjadinya stunting pada balita. Jadi kami ini ada kalau untuk spesifik itu berarti intervensi secara langsung kepada sasaran untuk mencegah. Yang pertama adalah untuk ibu hamil. Jadi ibu hamil yang mengalami resiko KEK ataupun mengalami kurang energi kronis itu diberikan bantuan makanan tambahan itu bersumber anggaran dari DAK non fisik bidang kesehatan dan dananya itu langsung ke Puskesmas dan dikelola oleh Ketua Tim Penggerak PKK Desa. Jadi ada. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan balita yang pada saat diukur itu berat badannya tidak naik. Itu juga mendapatkan makanan tambahan. Kemudian balita dengan kasus gizi kurang. Kemudian balita dengan bawah garis merah istilahnya itu juga mendapatkan makanan tambahan. Jadi kami di Dinas Kesehatan itu tidak ada berbunyi makanan tambahan yang untuk anak stunting. Jadi istilahnya kami mencegah. Jadi kalau penanganannya itu sifatnya hanya mencegah. Misalnya anak yang kasus gizi kurang itu harus diberikan makanan tambahan supaya dia tidak gagal tumbuh nantinya kalau tidak diintervensi, tidak menjadi stunting. Demikian juga dengan anak yang berat badannya tidak naik. Misalnya diukur dari bulan lalu dengan bulan sekarang dia tidak naik atau malah turun. Nah, itu harus juga diintervensi ya. Dananya tadi lewat Puskesmas tadi itu ya yang akan dikelola oleh kader yang sudah dilatih dan dananya diberikan kepada ibu dalam hal ini adalah Ketua Tim Penggerak PKK Desa.
Nah, itu untuk intervensi secara langsung, istilahnya intervensi secara spesifik. Namun selain pemberian PMT, kami juga melakukan edukasi berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi untuk perilaku hidup bersih dan sehat itu kalau untuk di rumah tangga itu ada 10 indikator. 2 diantaranya tadi itu tersedianya atau menggunakan air bersih atau air minum yang memenuhi syarat, kemudian menggunakan jamban yang memenuhi syarat. Itu di antara 10 perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga itu tadi. Jadi kami dari Dinas Kesehatan tetap melalui puskesmas intinya kita melakukan edukasi, sosialisasi supaya masyarakat seluruh masyarakat itu sehat, ya, tidak mengalami masalah-masalah yang mengganggu kesehatan, yang terkhusus pada tema hari ini untuk mencegah stunting. Jadi diharapkan masyarakat meskipun dia belum memiliki akses sanitasi jamban misalnya, itu bisa mungkin bisa menggunakan jamban yang sifatnya komunitas, ya, bersama atau mungkin MCK, ya itu. Jadi betul-betul akses, ya, ini akses meskipun tidak memiliki. Kemudian target kita tadi disampaikan mengenai desa ODF. Jadi memang desa ODF kita ini masih dari 109 desa kelurahan itu baru 21 yang menyatakan sudah deklarasi bahwa desanya itu sudah semua masyarakatnya sudah stop buang air besar sembarangan. Jadi target kita itu memang diharapkan nanti diharapkan semua desa itu sudah bisa ODF. Jadi kita masih kerja keras untuk ini, untuk ke stop buang air besar sembarangan bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini. Apalagi ada target itu sanitasi aman, ya, jadi seluruh masyarakat itu sudah menggunakan sanitasi yang aman di tahun 2030 kalau tidak salah, ya. Baik. Terima kasih. Pendengar dimanapun Anda berada, sebenarnya masih banyak hal yang ingin kita tanyakan di pagi hari ini kepada ketiga narasumber kita. Cuma karena kita sudah di penghujung waktu, kami ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber untuk kebersamaannya. Terima kasih Ibu Erlianti Fatah Hakim, Kepala Bidang KS Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Kabupaten Toli-Toli. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita masih bisa kembali bersama. Tentu untuk membahas topik-topik yang lainnya yang berkaitan dengan stunting. Kemudian juga Pak Haisar Samsudin, terima kasih sudah hadir bersama kami di studio, dan juga Ibu Titis Widaryani dari Dinas Kesehatan. Dan juga terima kasih kepada seluruh pendengar yang sudah terus bersama kami di pagi hari ini dalam dialog lintas pagi Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong. Dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.